Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, Ibu Dr. Andes Haji Tien Rustini MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Gilang Restu Primananda sebagai moderator sekaligus presentator yang pertama, dan teman saya Rizky Oktavia sebagai presentator yang kedua akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang pertama menjelaskan hakikat dan karakteristik IPS, studi sosial dan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua menganalisis tentang pengertian ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga menganalisis ruang lingkup dan cakupan IPS. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk materi yang pertama adalah hakikat dan karakteristik IPS. Kita mulai dari pengertian ilmu pengetahuan sosial. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB, sampai SMP, MTS, SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Untuk pengertian yang kedua, ada dari National Council Social Studies. Definisi pendidikan IPS yang diberikan oleh National Council Social Studies pada prinsipnya menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah suatu kajian terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kemampuan kewarganegaraan. Di dalam program sekolah, IPS menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil atau meramu dari disiplin-disiplin sosial seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, ilmu politik, agama, dan sosiologi. Juga isi yang sesuai dengan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti matematika dan ilmu-ilmu alam. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ishak, yang menyatakan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Yang kedua, menurut Sapria, menyatakan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya, kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Yang ketiga ada dari Susanto. Beliau menyatakan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik, khususnya di tingkat sekolah dasar. Dari berbagai pengertian tersebut, kami menyimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial yang dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, psikologi, serta materi lain yang berhubungan, seperti ilmu matematika dan alam. Setelah kita memahami pengertian ilmu pengetahuan sosial, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, menurut National Council Social Studies, tujuan utama IPS adalah
membantu manusia atau generasi muda mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan berbeda-beda, serta dalam konteks masyarakat yang demokratis dalam dunia yang saling membutuhkan. Menurut BSNP, IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Selanjutnya dari Ishak, secara khusus menyebutkan tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar adalah untuk membekali anak dengan yang pertama, pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, kesadaran, sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk pembahasan materi yang kedua adalah pengertian studi sosial. Pengertian studi sosial secara umum berbeda dengan ilmu sosial. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial. Selanjutnya, pengertian studi sosial menurut para ilmuwan. Yang pertama, Jameas Abangs 1990 dalam bukunya Teaching for the Social Studies menyatakan bahwa studi sosial sebagai bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah yang mempunyai tanggung jawab pokok membantu para siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan dalam hidup bernegara di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, Welton dan Malan memandang studi sosial sebagai mata pelajaran gabungan terutama dari yang pertama, disiplin ilmu-ilmu sosial, yang kedua, temuan-temuan yang berasal dari disiplin ilmu sosial, dan yang ketiga, proses-proses yang dilakukan ilmuwan sosial dalam menghasilkan temuan atau pengetahuan itu. Setelah kita membahas tentang pengertian studi sosial, selanjutnya kita akan membahas pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang mencakup semua aspek di dalam kehidupan, mulai dari interaksi antar individu, individu dan kelompok, dan interaksi antara kelompok dan kelompok. Pengertian ilmu sosial menurut para ahli, di antaranya yang pertama, menurut Ahmad Sanusi. Menurutnya, ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi dan makin lanjut makin ilmiah. Yang kedua ada dari Peter Herman. Menurutnya, ilmu sosial adalah suatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, menurut Gross, beliau menyatakan bahwa ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Yang keempat, menurut Nursid Sumaatmada, yang menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok.
Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, pengertian ilmu sosial menurut para ahli dapat kami simpulkan bahwa ilmu sosial memang merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kehidupan berinteraksi antar sesama, dan itu sangatlah saling menguntungkan atau mutualisme, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah pengertian ilmu-ilmu sosial. Yang pertama ada antropologi. Antropologi mempelajari tentang budaya manusia yang dimulai dari kebudayaan prasejarah sampai kebudayaan pada zaman modern sekarang ini. Mereka mengkaji kebudayaan pada semua tingkat perkembangan teknologi, dari zaman berburu dan zaman pengumpulan makanan atau gathering, sampai zaman bercocok tanam dan zaman industri. Antropologi dibedakan atas antropologi sosial, etnografi, antropologi bahasa, antropologi fisik, dan arkeologi. Yang kedua, ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkanya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Pentingnya manajemen kelangkaan secara khusus dibagi ke dalam dua bagian, analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi. Ilmu sosial ekonomi dibagi ke dalam dua bidang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ketiga, geografi. Geografi mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Geografi dibagi menjadi dua spesialis pokok, yaitu geografi fisik dan geografi budaya atau manusia. Yang keempat, sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Para sejarawan tertarik dengan semua aspek kegiatan manusia di masa lampau, yang di dalamnya ada politik, hukum, militer, sosial, keagamaan, kreativitas yang berkaitan dengan seni, musik, dan sebagainya. Yang kelima, ilmu politik. Ilmu politik mempelajari tentang kebijakan umum atau public policies. Mereka tertarik dengan perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia di dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Pada saat ini, ilmuwan politik telah memperluas perhatiannya dengan memasukkan hubungan antara kebijakan umum dan masyarakat. Yang keenam, psikologi. Psikologi mempelajari perilaku individu-individu dan kelompok-kelompok kecil individu. Disiplin ini kadang didefinisikan untuk meliput segala bentuk perilaku manusia dan bukan manusia, manusia normal dan abnormal, individu dan kelompok, fisik dan mental. Yang ketujuh, sosiologi. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dalam kelompok-kelompok. Perhatian utamanya adalah dalam hubungan sosial manusia seperti diwujudkan sendiri dalam perkembangan dan fungsi dari kelompok dan institusi. Untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sebagai pemateri yang kedua, Rizky Octavia. Baik, untuk materi terakhir ada ruang lingkup dan cakupan IPS. Tasrif membagi ruang lingkup IPS menjadi beberapa aspek berikut. Yang pertama, ditinjau dari ruang lingkup hubungan mencakup hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan psikologi, hubungan budaya, hubungan sejarah, hubungan geografi, dan hubungan politik. Yang kedua, ditinjau dari segi kelompoknya adalah dapat berupa keluarga, rukun tetangga, kampung, warga desa, organisasi masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga, ditinjau dari tingkatannya meliputi tingkat lokal, regional, dan global. Lalu yang keempat, ditinjau dari lingkup interaksi dapat berupa kebudayaan, politik, dan ekonomi. Lalu ada berdasarkan Permendiknas 2006 tentang standar isi menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Yang terakhir, perilaku ekonomi dan kesejahteraan.
Secara mendasar, pembelajaran IPS cakupannya berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya, memanfaatkan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang. Sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI atau sekolah dasar. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa ilmu pengetahuan sosial atau IPS memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia sosial yang kompleks. IPS bukan hanya sekedar mata pelajaran, tetapi lebih merupakan kunci untuk membuka pintu dunia yang penuh dengan misteri dan kompleksitas. Sebagai penutup, mari kita terus menghargai dan mendukung peran IPS dalam pendidikan. Mari kita menjadikannya sebagai alat untuk menjelajahi dan memahami dunia kita yang semakin kompleks. Terakhir, mari kita ingat bahwa pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan. Dan dengan pemahaman IPS yang lebih baik, kita dapat berkontribusi pada perkembangan positif masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video presentasi kami memberikan manfaat bagi penonton dalam memahami ilmu pengetahuan sosial dan perannya dalam membentuk pemikiran dan tindakan kita di dunia ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.